Halo guys, ketemu lagi dengan saya Hadrian Menat dari Genesis Trading System. Tapi kali ini saya nggak hanya bahas saham. Nah, saya ingin bahas cryptocurrency. Nah, sebenarnya saya pribadi sudah mulai coba cryptocurrency 2 tahun yang lalu gitu ya. Sejak Binance tuh ketika itu 500.000 sampai sekarang 6 jutaan, sempat ke 7 juta, 8 juta gitu. Nah, saya sempat merasakan gitu. Tapi saya belum berani sharing karena saya juga masih coba-coba gitu, masih newbie. Nah, tapi ada hal yang menarik itu saya menemukan perbedaannya antara si saham, terutama saham Indonesia ya, dengan si cryptocurrency. Yuk kita lihat yuk. Jadi ini nih yang kita mau coba lihat nih, Genesis Trading System Cryptocurrency. Nah, jadi perbedaan antara saham Indonesia ya di Bursa Efek IDX dengan cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan semacamnya. Nah, kira-kira ada 10 perbedaan nih yang saya temukan. Yang nomor satu, by definition dan keuntungannya. Yang kedua, by aspek fundamentalnya. Jadi kan kalau saham ini seperti apa fundamentalnya, kripto seperti apa fundamentalnya. Kan baik yang bilang kan nggak ada underlying segala macam. Yuk kita lihat. Ketiga, volatilitas pasarnya. Yang keempat, mekanisme perdagangannya. Jadi harga pasarnya, satuan transaksi. Kelima, platform perdagangannya. Nah, yang keenam nanti lokasi dan koneksi, biayanya transaksinya juga kita akan coba bahas. Manfaat dari sisi asetnya sendiri, kan kita kan ini bilangnya beli aset ya, gitu kan, digital aset, seperti apa manfaatnya, regulator, dan pajaknya. Jadi kita akan bahas pokok perbedaan ini satu persatu. Ya, nah, by definition, nih, definisi saham dulu. Saham itu dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak ya ke dalam suatu perusahaan atau sebuah perseroan terbatas yang sudah go public gitu ya, sudah TBK terbuka. Nah, kalau kita beli saham, kita kan berarti beli kepemilikan. Maka kita punya klaim, oh bisa dapat dividen atas nggak bayar ditahan, bisa klaim ini adalah sebagai pemilik perusahaan, bisa punya aset sebagai pemilik perusahaan tersebut. Dan saya punya hak suara dalam RUPS, rapat umum pemegang saham untuk menentukan strategi perusahaan. Ya, kalau kita mayoritas gitu ya. Tapi secara definisi saham adalah tanda penyertaan modal. Keuntungannya, biasanya kan keuntungan di saham tuh ada yang capital gain. Jadi beli saham di harga 1.000, jual di 2.000, selisih 1.000 ini adalah capital gain-nya, keuntungan dia. Yang kedua, dia dapat cash flow dari dividen. Jadi investasi gitu ya. Dan perusahaannya untung, dia dapat RUPS mengumumkan bagi dividen, maka si pemilik saham ini mendapatkan dividen sesuai porsinya. Jadi keuntungan saham seperti itu. Seperti kita bisnis, kita beli saham, kita ikut dalam kepemilikan dalam bisnisnya, kita dapat capital gain atau dapat dividen. Capital gain kalau harga sahamnya naik, kalau turun ya capital loss gitu ya. Nah, tapi ini adalah keuntungan dan definisi dari saham. Cryptocurrency di lain sisi adalah salah satu bentuk aset digital. Nah, kata kripto sendiri kan sebenarnya dari kata kriptografi. Jadi adalah sebuah teknologi untuk mengencrypt dan untuk mengamankan ya, untuk menyembunyikan informasi tertentu dengan algoritma matematika. Nah, dengan kriptografi yang sudah ada di cryptocurrency ini sebenarnya untuk mengamankan aset yang kita miliki. Nah, keuntungannya adalah nanti adalah bisa tanpa perantara, bisa jadi metode pembayaran yang murah dan cepat karena kirim-kirim ya antar wallet sangat cepat gitu ya, dan sisi keamanan. Di sini cryptocurrency mengutamakan sisi security-nya gitu ya. Nah, ini keuntungan tapi sebenarnya ada banyak jenis dan kompleks. Ini kita hanya bahas by definisi dan keuntungan secara umum dulu gitu ya. Tapi by definition ini hal yang berbeda ya. Dia tidak punya hak atas suatu perusahaan karena kita belinya adalah sebuah kripto yang disebut digital asset. Beda dengan saham. Nah, itu perbedaan yang pertama nih. Perbedaan yang kedua adalah si fundamental perusahaan. Saham ini kan dikategorikan surat berharga, instrumen dari keuangan. Dia diperjualbelikan di pasar di bursa efek ya, di satu exchange gitu ya. Nah, kita yang beli saham adalah pemilik perusahaan tersebut, mewakili perusahaan tersebut. Nah, fundamentalnya pasti ada laporan keuangannya tuh. Bisa kalau yang baru listing ada prospektusnya. Yang sudah listing ada laporan keuangan berkala per quarter. Mereka menerbitkan public expose ya untuk laporan keuangannya. Nah, kita akan melihat nih dari sisi ilmu ekonomi, laporan keuangannya untung apa rugi, rasionya seperti apa, price equity ratio, price book value-nya bagaimana, debt equity ratio-nya gimana, apakah sehat, arus kasnya gimana, ya kan, untung apa rugi. Nah, ketika listing, biasanya ada prospektus, nanti ketika yang itu seperti public expose, nah, nanti ada tujuan-tujuannya tuh kalau dia mau listing tuh, yang perusahaan yang baru IPO.
buat apa sih kegunaan uangnya? Dia kan initial public offering ke masyarakat jual saham. Buat apa sih? Apakah buat ekspansi? Apakah buat bayar hutang dan dan semacamnya. Jadi fundamentalnya itu lebih terbuka ya karena ada laporan keuangan yang sudah diaudit juga gitu. Nah, jadi fundamental saham lebih ke ilmu ekonomi laporan keuangan. Di lain sisi, fundamental cryptocurrency ini tergantung kriptonya gitu karena fungsinya berbeda-beda. Nah, yang saya pengen tekankan adalah perbedaan antara koin dan token. Dulu saya pas newbie saya pikir koin dan token ini adalah hal yang sama. Ternyata koin ini adalah aset suatu asli blockchain. Jadi kayak Bitcoin, Ethereum, Cardano yang punya blockchain tersendiri, punya teknologi sendiri. Ini disebut koin. Sedangkan token adalah proses pembentukan mining dengan mekanisme proof of work or proof of stake ya. Itu ada definisi tersendiri gitu ya. Tapi ini adalah dia berada di atasnya koin gitu. Jadi dia pakai teknologinya si koin. Nah, ini bisa bikin token nih. Dan terbentuk dengan aplikasi terdesentralisasi di apps ya. Jadi banyak kan muncul decentralized finance ya, DeFi disebutnya, ataupun token yang tidak dapat dipertukarkan seperti NFT nih lagi booming, non-fungible token gitu ya. Nah, token-token seperti ini seperti Tether, Polygon, Uniswap, dia berdiri di atas koin. Contoh Uniswap ini kan berdiri di atas koinnya Ethereum. Dia bikin token namanya Uniswap gitu ya. Ada PancakeSwap, ada SushiSwap dan semacamnya gitu. Mereka adalah token-token gitu ya. Nah, fundamental di cryptocurrency sendiri sebenarnya tidak seperti saham yang lebih terbuka begitu ya. Dia lebih terlihat secara teknologi dan tujuan kripto ini dibikin seperti apa. Ya, ada juga kan Doge, Shiba bikin meme coin tujuannya gitu ya. Tapi ada juga tujuannya yang punya project-project. Bahkan juga dilihat tim atau manajemen yang membuat koin tersebut siapa sih gitu. Nah, itu akan menjadi eh, apa ya, pertimbangan investor untuk membeli si cryptocurrency tersebut gitu ya. Nah, kalau tadi di saham sebutnya prospektus ketika mau listing, kalau di cryptocurrency ketika mau listing sebutnya white paper. Isinya ada rencana kerja, tujuan kriptonya seperti apa, tim yang mengerjakan siapa, dan manfaat-manfaat cryptocurrency tersebut gitu ya. Jadi ini fundamentalnya sama-sama punya proposal ya, prospektus ataupun white paper, tapi memiliki fungsi yang berbeda. Kalau ini sisi perusahaan dan sisi yang menjalankan bisnis, kalau ini adalah memiliki teknologi dan tujuannya, bisa ke DeFi, bisa sebagai meme, tapi kalau masih mau beri yang meme kan berarti kan spekulan dan segala macam, mereka punya tujuan-tujuan tertentu nih di sini gitu ya. Nah, ini aspek fundamentalnya sangat berbeda sebenarnya ya, gitu ya. Nah, kalau volatilitas sendiri juga kalau di Indonesia khususnya ya, itu ada batas auto reject. Jadi kalau saham selama pandemi kan kalau turun batas 7%, naik nanti ada 25%, 35%, tergantung range harganya. Ada trading halt. Trading halt itu kalau IHSG jeblok 5%, di stop dulu, freeze gitu ya. 30 menit di freeze dulu karena ada pergerakan tidak wajar gitu. Jadi ada si bursa yang bisa mengintervensi pasalnya gitu ya. Dan ada jamnya gitu kan. Nah, kalau cryptocurrency tidak memiliki batasan. Mau dia naik fantastis, turun drastis, diserahkan kepada mekanisme pasar. Nah, ini jadi volatilitasnya kripto jauh lebih liar, jauh lebih tinggi, jauh lebih beresiko. Yaitu jadi perbedaannya di situ. Ya. Perbedaan yang keempat adalah di mekanisme perdagangannya. Nah, kita bahas yang saham dulu nih. Nah, kalau saham kan punya self regulatory ya. Jadi kayak ada bursa efek, kita punya sahamnya ada di Custodian Central Efek (KCI), kita punya uang ada di RDN nih, lewat Clearing Penjaminan Efek (KPI). Jadi kita punya uang ada di bank kita atas nama kita punya saham ada di Custodian Central Efek di bursa, dagangnya di bursa efek. Harga sahamnya mengacu pada satu pusat nih. Jadi kita relatif di sini sangat aman karena kalau brokernya bangkrut ya udah tinggal pindah broker, uang ada di RDN sama kita, sahamnya ada di bursa efek di Custodian Central Efek. Jadi di sini mekanismenya si broker nggak pegang uang, nggak pegang barang gitu, cuman perantara perdagangan aplikasi untuk ke bursa efek dan harganya cuma mengacu pada satu. Kita semua beli nih saham, harga semua sama karena antri di satu bursa exchange terpusat. Nah, ini kalau kripto kita akan bahas ya. Nah, satuan sendiri di saham adalah satu lot atau minimal 100 lembar. Jadi ada harga per lembar saham yang di bursa efek kita beli minimal 100 lembar atau satu lot. Nah, jam bursanya kan Senin sampai Jumat nih. Dulu jam 9 sampai jam 4.15, sekarang jam 3.15 sudah tutup. Nah, tapi ada jam istirahat, makan siang ada istirahat, ada hari libur nasional. Jadi mekanisme perdagangannya nggak tiap hari bener-bener full day gitu ya. Kayak orang kantoran gitu ke perdagangan saham. Nah, kalau si kripto kita lihat nih, dia sebenarnya kayak money kayak forex gitu ya, kayak mata uang. Jadi
Tergantung liquidity provider sih masing-masing platform atau brokernya. Contoh, kita tukerin mata uang US nih di bank BCA atau di bank Mandiri, itu kan kursnya kurs jualnya ya, itu kan mirip-mirip karena dia berpatokan pada kurs tengah. Tapi mereka sendiri kan sebenarnya punya buyer and seller berbeda-beda, sehingga namanya spread, selisih antara kurs beli dan kurs jual. Nah, ini yang disebutkan oleh si cryptocurrency juga gitu. Jadi tidak mengacu pada satu exchange atau seperti bursa efek semua sama. Karena masing-masing broker bisa menjadi liquidity provider-nya atau mereka ngelempar juga ke liquidity provider mereka masing-masing. Jadi harganya bisa beda-beda. Saya beli di pintu.id, hari ini Ethereum di harga 56.000, tapi di detik yang sama di Indodax atau di toko kripto bisa beda-beda dikit gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi harganya tidak satu terpusat, tapi mereka masing-masing broker punya liquidity lemparan masing-masing. Jadi bisa ada perbedaan spread seperti forex gitu ya. Nah, cryptocurrency sendiri pun juga ada di pasar spot, ada yang beli jual posisi seperti forex. Jadi kayak beberapa broker yang luar negeri seperti Okta dan segala macam punya BTC USD, ETH USD beli jual posisi gitu ya, seperti forex gitu ya. Jadi tidak pegang barang, beli jual posisi aja. Nah, ada juga yang emang cryptocurrency seperti toko kripto, pintu, Anda beli seperti saham, Anda pegang beli digital asetnya, beli koinnya. Nah, dapat 0,00 sekian koin, misalnya bisa seperti itu. Nanti ada satuannya, dipecah bisa sampai 8 desimal gitu ya. Atau yang ada Satoshi unit gitu ya, bisa dibagi-bagi. Jadi kalau ada Ethereum 45 juta rupiah nih satu koinnya, Anda bisa beli cuma 100.000, dapat 0,000 sekian ETH gitu. Nah, itu pegang barangnya, pegang kayak saham. Tapi ada juga yang jual beli seperti forex. Jadi cryptocurrency ini mekanisme perdagangannya sangat kompleks gitu ya. Yang pasti 24 jam 7 hari seminggu non-stop guys. Jadi kalau cryptocurrency dia bisa ditradingkan kapan saja. Sepertinya tidak ada hari libur untuk cryptocurrency gitu ya. Gitu, makanya brokernya kayaknya semua ngembur gitu ya. 24 jam mesinnya kerja terus. Nah, itu perbedaan antara mekanisme si saham dan si kripto gitu ya. Nah, platform sendiri kalau si siapa namanya saham ini kan masih melalui sekuritas. Sekuritas ini kan brokernya ya, tapi namanya sekuritas kalau di saham karena terdaftar di bursa efek dan diawasi oleh OJK. Nah, sedangkan kalau cryptocurrency itu kan mau exchange ya, tempat pertukaran atau tempat brokernya, yaitu ada kan bisa lokal, bisa asing, ada pintu ID, toko kripto, Indodax, Binance dan lain-lain, makin banyak gitu ya. Nah, kalau dulu kita di saham di KSE, Custodian Central Efek, kalau ini namanya wallet, tempat nyimpen si kriptonya. Nah, ada Trust Wallet, MetaMask, dan sebagainya. Ada juga kan kalau kita pakai pintu ID atau toko kripto, ya kita pakai walletnya mereka gitu ya. Buat nyimpen kita beri barangnya, beri kriptonya di mereka gitu. Jadi platformnya sangat berbeda antara si sekuritas dengan si exchange kripto. Tidak sama ya. Jadi kenapa si saham tidak jual kripto ya? Karena emang dua hal yang berbeda gitu ya. Lokasi, kalau bursa-bursa saham itu biasanya adalah mewakili perusahaan di suatu negara, sehingga kalau warga negara yang di luar negara tersebut, ya disebutnya investor asing. Saya bursa efek Indonesia, saya warga negara Amerika ya, saya akan sebut WNA, warga negara asing, dan punya aturan-aturan tersendiri dan keterbatasannya. Tapi kalau cryptocurrency itu sudah borderless, tidak ada batas negara, mereka punya misi terdesentralisasi, jadi tidak ada otoritas yang negara yang bisa mengatur kripto gitu, karena sebenarnya mereka masing-masing, mereka langsung investor to investor. Tidak ada batas suatu negara. Kalau bursa efek Indonesia, bursa efek Singapura, bursa efek Korea, bursa efek Jepang kan masing-masing punya aturan. Ada otoritasnya masing-masing. Kripto tidak ada. Terdesentralisasi, tidak tersentral gitu ya. Jadi lokasi dan koneksinya sangat berbeda. Perbedaan ketujuh adalah dari sisi biaya. Kalau saham sebenarnya menurut saya sudah murah banget tuh ya, 0,15% sampai 0,3% yang tergantung beli atau jual gitu ya. 0,0 sekian persen fee-nya gitu. Kalau cryptocurrency biayanya memang lebih bebas lagi, tapi biasanya biaya ini ada berapa macam. Ada yang gas fee, ada yang dari selisih spread, ada yang biaya yang bebas fee. Sebenarnya dari spread-nya mereka sudah ambil keuntungan. Jadi biaya yang di sini lebih diatur oleh masing-masing platform atau masing-masing broker. Sedangkan kalau biaya transaksi di bursa saham kan sudah ada potongan dari bursa efek. Nah, broker tinggal ambil selisihnya aja, fee-nya untuk mereka sendiri. Gitu ya. Jadi dari biaya transaksi sangat berbeda. Sama-sama murah sih buat saya dua-duanya gitu ya. Oke nggak buat kita transaksi online, dua-duanya sangat murah gitu ya. Nah, manfaat sendiri aset yang kita beri ini adalah suatu berharga. Jadi mau di warisan, hibah, hadiah, ya kan? Karena merupakan suatu berharga.
dapat juga passive income dari dividen. Kita punya perusahaan, perusahaannya untung, bagi keuntungan kita berupa dividen kita bisa dapat tiap tahun. Kalau perusahaannya untung ya gitu ya. Nah, yang kedua, kalau cryptocurrency ini lebih kompleks ya. Manfaatnya ada yang dijadikan mining ya buat dapetin cryptocurrency-nya karena berharap nanti keuntungan capital gain dari kriptonya. Ada yang di staking, di earn, wah itu istilah tersendiri, tapi dari sisi manfaat ini bisa jadi simpan pinjam juga gitu ya. Bisa juga jadi bisnis afiliasi gitu ya, nawarin buka akun yuk di satu platform, mereka mendapatkan keuntungan bisnis afiliasi. Jadi manfaatnya sangat beragam gitu ya. Tapi agak berbeda, satu yang surat berharga aset yang segala macam. Mungkin kripto bisa jadi warisan ya, tapi mungkin bisa transfer dulu ya, karena kan uangnya masing-masing gitu ya. Saya juga masih agak ngambang tuh, tapi manfaatnya kurang lebih agak mirip-mirip gitu ya. Passive income-nya kalau dari dividen ini bisa dari staking atau earn gitu ya. Jadi juga menarik sih gitu ya. Nah, regulator ya seperti tadi kita udah singgung, saham keuangan OJK kalau di Indonesia belum jadi alat pembayaran, masih komoditas sehingga diawasi oleh BAPEPI, Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka. Jadi satu departemen keuangan, satu departemen perdagangan, hal yang berbeda ya. Yang 10 dari sisi pajak, saham final 0,1%. Nah, kalau kripto saya masih ngambang, saham saya masih kena pajak progresif, tapi seperti akan segera diatur ya, mungkin ada pajaknya nanti kripto tersendiri. Tapi kalau saham di Indonesia sudah pasti final 0,1% sudah dipotong tinggal rapor. Dividen lagi bebas pajak kan, undang-undang terbaru ya dari Omnibus Law gitu ya. Jadi Anda pilih mana nih? Pilih investasi di saham apa investasi di cryptocurrency?